Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Di pagi yang baru ini, mari kita memulai hari dengan Saat Teduh. Di waktu pribadi kita dengan Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk membawa apa yang kiranya menjadi lembah kelam kita pada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percayai adalah sumber kekuatan dan juga damai sejahtera. Sesuai dengan apa yang firman-Nya katakan di kitab Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percayalah bahwa Tuhan selalu setia menemani kita apapun lembah kelam yang sedang kita alami. Maka dari itu, saya ajak kita semua untuk teduh. Mari bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari renungkan kebaikan-Nya di sepanjang hidup kita. Engkau baik Tuhan, kami sembah Engkau. Oh Jesus, Yesus Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bernyanyikan dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani kami Bapa, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, sumber kedamaian, sumber sukacita, Yesus hanya Engkau yang ada di hatiku. Oh, tak akan ku takut, sebab Engkau lebih besar dari masalahku. Tak akan ku gentar, Yesus, Yesus Tuhan. Ini seruan hati kami, Yesus, hanya Engkau yang bertahta di dalam hatiku, Tuhan. Yesus, Kau selalu dengar seruan anak-Mu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu sebab Engkau baik. Engkau Tuhan yang telah memperkenankan kami pada saat ini Tuhan untuk mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan lewat saat teduh yang ada Tuhan. Biarlah Bapa yang Kau berikan kami hikmat dan pengurapan, sehingga apapun yang kami renungkan di pagi hari ini Tuhan, itu akan menjadi kekuatan, itu akan menjadi tuntunan, dan itulah yang akan mengarahkan kami sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa,
Biarlah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, baik HCC Palu dan Luwuk, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan Saat Teduh. Saya percaya bahwa kita selalu antusias untuk mau mendengarkan saat-saat teduh yang telah diprogramkan oleh HCC yang ada. Bahkan juga tentang kita belajar bersama, kita membaca bersama setiap harinya ada Bible Journey. Bagaimana Bible Journey Bapak Ibu, apakah masih terus membacanya? Dan hari ini tanggal 28 Agustus 2024 yaitu saat teduh kita yaitu Yehezkiel 9 dan sampai Yehezkiel yang ke-12. Nah, di pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi nats renungan kita saya ambil dalam Yehezkiel 11 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Yehezkiel 11 ayatnya yang 19 sampai ayatnya yang ke-20. Yang berkata demikian, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menuruti segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Memiliki hati yang baru. Apa yang kita pelajari dari ayat yang kita barusan baca pada saat ini? Yang kita dapat pelajari adalah di sana berkata bahwa hati yang lain dari roh yang baru. Ini adalah Allah berbicara melalui Nabi Yehezkiel pada saat itu bahwa Dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada umatnya. Ini bukan hanya perubahan fisik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi perubahan batinia. Hati yang keras dalam arti ketidaktaatan dan keteguhan adalah hati yang tidak sesuai dengan kehendak Allah akan digantikan dengan hati yang taat. Artinya, di mana lewat Yehezkiel pada saat itu Tuhan berbicara bahwa Dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Tentunya hari ini tidak berbicara kepada bangsa Israel saja, tetapi bagi kita semua, bahwa ini merupakan sebuah koreksi buat kita agar kita memberikan hati kita agar diperbaharui oleh Tuhan, memberikan hidup kita, batinia kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Tentunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak akan bisa dengan sendirinya, tapi kita butuh Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita. Bahkan biarlah Tuhan memberikan kemampuan buat kita semua. Apa yang harus diubah dalam kehidupan kekristenan kita? Mungkin kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang keras, hati yang tidak mau bertobat hari ini. Mungkin seringkali kita telah diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita agar kita bertobat, agar kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Tetapi kita tetap keraskan hati kita. Kita mau tetap menjalani apa yang menjadi kebiasaan kita. Dan sesungguhnya saya mau katakan bahwa jika itu dosa, maka sebenarnya itulah yang menghancurkan kita ke depannya. Jemaat Tuhan, biarlah hati kita yang keras ini kita izinkan Tuhan agar diubahkan, agar diperbaharui. Nah, diperbaharui dengan apa? Tentunya diperbaharui oleh firman Tuhan. Nah, renungan-renungan yang kita baca selalu, bahkan yang kita dengar lewat saat teduh ini, biarlah itu yang selalu memperbaharui kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin juga di antara kita mungkin yang tidak taat hari ini. Kita tidak setia lagi hari ini. Karena kita mungkin pernah kecewa.
pernah dilukai, akhirnya kita tidak menjadi setia. Tapi seringkali kita mendapatkan sebuah peringatan atau juga sebuah ajakan agar kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Tetapi kita selalu menolaknya hal itu. Nah, di pagi hari ini kita diingatkan bahwa berikan hidupmu untuk diperbaharui, untuk diberikan roh yang baru, yaitu kesetiaan. Biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan biarlah kita memiliki keteguhan yang sungguh di dalam Tuhan. Dan kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi yang taat, jemaat Tuhan. Hari-hari ini sangat dibutuhkan agar kita menjadi pribadi yang lebih taat lagi. Karena banyak orang hari-hari ini yang tidak lagi menjadi taat. Alasan mereka karena mereka tidak sejalan lagi. Alasan mereka karena mereka telah kecewa. Alasan mereka karena mungkin tidak diperhatikan. Alasan mereka bahwa mereka tidak diberkati, sehingga mereka mulai tidak taat. Tapi di pagi hari ini, firman Tuhan ini datang buat kita semua. Biarlah kita menjadi pribadi yang taat, yang mengikuti segala kehendak Tuhan. Dan yakinilah bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kita orang percaya. Jemaat Tuhan, roh yang baru ini mengacu pada pekerjaan Roh Kudus dalam mengubah karakter dan motivasi kita. Ini adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Nah, untuk dapat kita memiliki karakter yang baru, memiliki kehidupan yang baru, memiliki motivasi yang baru hari-hari ini, ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu, izinkan Dia untuk menguasai hidup kita. Izinkan pribadi Allah itu untuk menguasai kehidupan kita. Biarkan Dia bertata dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan mengatur hidup kita. Biarkan Tuhan mengarahkan hidup kita. Biarkan Tuhan berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Di saat kita mengizinkan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan adalah Tuhan akan merubah pola hidup kita. Kita dapat mengubah karakter kita dengan tuntunan Tuhan, dengan bimbingan Tuhan. Sebab Roh Kudus adalah pribadi yang mengajar, menuntun, dan mengarahkan kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan boleh katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan, saya mau berubah. Saya mau memiliki hati yang baik. Saya mau memiliki hati yang baru. Saya mau memiliki hati yang taat. Ubahlah aku Tuhan. Bekerjalah sesuai kehendak-Mu. Maka saya percaya Tuhan akan mengerjakan sesuai kehendak-Nya. Dan itu yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang kedua, apa yang kita dapatkan dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan menghidupi ketetapanku dan peraturanku. Allah ingin umatnya hidup sesuai dengan hukum dan ketetapannya. Saya mau katakan bahwa keinginan Tuhan pada umatnya, khususnya bangsa Israel, agar dapat hidup sesuai dengan hukum dan ketetapan Tuhan. Tuhan mengeluarkan hukum dan ketetapannya dengan sebuah alasan agar manusia itu berkenan di hadapannya, agar manusia itu memiliki karakter yang benar di hadapannya. Ini bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tapi juga tentang mengasihi Allah dan sesama manusia dengan sepenuh hati.
Saya percaya jemaat Tuhan, di saat kita mengikuti kehendak Tuhan, di saat kita mematuhi peraturan-peraturan Tuhan, atau hukum-hukum Tuhan, atau kebenaran-kebenaran yang kita pahami, atau peringatan-peringatan Tuhan yang kita telah dengar lewat kebenaran yang telah disampaikan, bahkan yang kita telah baca dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Nah, ketika kita memiliki hati yang taat dan diberdayakan oleh Roh Kudus, kita dapat hidup dengan setia mengikuti kehendaknya. Saya percaya di saat kita taat, maka itulah yang dapat memampukan kita untuk mengikuti kehendaknya. Di saat hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka itulah yang akan menjadi kekuatan. Itulah yang menjadi pegangan buat kita. Itulah yang menjadi kemampuan buat kita untuk mengikuti kehendaknya. Jemaat Tuhan, apa aplikasinya bagi kita orang percaya? Bagi kita orang percaya, khususnya jemaat dan pemirsa yang ada di pagi hari ini, yang mendengarkan kebenaran saat teduh di pagi hari ini. Ayat ini mengajarkan tentang transformasi harus terjadi dalam batinia kita. Dan itu bisa terjadi di saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Perubahan itu bisa terjadi, hanya bisa dilakukan di saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di saat kita menerima pribadi Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Di saat kita menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Maka saya percaya perubahan dalam hidup kita, dalam hati kita pasti akan terjadi. Sebab yang berkuasa dalam hidup kita bukan hal yang lain lagi, tetapi yang berkuasa dalam hidup kita adalah Kristus, adalah Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dalam kita untuk mengubah hati kita, mengajar kita untuk mengasihi Allah, dan memberdayakan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, maka itulah jemaat Tuhan yang akan mengubah hati kita sehingga kita dapat mengasihi Tuhan, dapat memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik, atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebab kita tahu persis bahwa Roh Kudus itulah yang dapat mengarahkan kita pada jalan yang sesungguhnya, pada jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Jemaat Tuhan, ini merupakan sebuah janji Tuhan bahwa sebagai umat-Nya, Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umat-Nya. Ayat ini sangat luar biasa. Dikatakan bahwa di saat kita mengikuti aturan Tuhan, hidup segala ketetapan Tuhan, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini merupakan sebuah janji. Janji Tuhan adalah kita akan menjadi umat-Nya dan Dia akan menjadi Allah kita. Sesuatu yang luar biasa. Bukankah itu sebuah pengharapan buat kita orang percaya? Kalau kita menjadi umat-Nya dan Dia adalah Tuhan kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika Tuhan ada dalam hidup kita, maka masalah boleh ada, tantangan boleh ada, atau apapun bentuknya boleh ada di hadapan kita. Tapi saya percaya, kalau kita memiliki Tuhan, kalau Tuhan yaitu Yesus Kristus menjadi juru selamat dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah takut. Sebab Tuhan itu, Dia adalah Allah Immanuel yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Jemaat Tuhan, apa yang menjadi masalahmu hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? Mungkin kita mengalami masa-masa yang sukar hari ini.
Mungkinkah kita mengalami sakit hari ini? Mungkin kita berpikir bahwa sakit penyakit kita tidak pernah sembuh hari ini. Tapi saya mau katakan di pagi hari ini, dan ini merupakan pengharapan buat kita. Selama kamu umatnya, selama kita menjadi umatnya, maka Dia akan menjadi Tuhan dalam hidup kita, menjadi penguasa dalam hidup kita. Dan Tuhanlah, yaitu Yesus Kristus, bertanggung jawab atas segalanya tentang hidup. Dan saya percaya bahwa di waktu Tuhan akan menyelesaikan semua apa yang sedang kita hadapi. Tuhan akan menyembuhkanmu dan memulihkan keadaanmu. Yang terpenting bagi kita, datang sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan izinkan Dia untuk menguasai pribadimu dan mengisi hatimu. Maka percayalah, dari saat ini Yesus Kristus akan menjadi Tuhan, akan menjadi Raja dalam hidupmu. Terimalah Dia dan izinkan Dia untuk menguasai hidupmu hari ini. Maka perubahan besar akan terjadi dalam hidupmu. Engkau pasti bisa menjalani hari-hari yang ada. Walaupun hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, percayalah, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan selalu ada bagimu. Sebab janjinya, Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Inilah kebenaran di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Dan saat aja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan sebab Engkau telah mengajarkan kami di pagi hari ini Tuhan. Untuk dapat mengizinkan hidup kami. Untuk diperbaharui oleh Engkau. Untuk diubahkan oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau Roh Kudus berkuasa penuh dalam hidup kami. Dan Bapa, kami mengizinkan Engkau Tuhan menjadi Raja, menjadi Tuhan, dan menjadi Juru Selamat dalam hidup kami. Mulai saat ini, biarlah Engkau berkuasa penuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada jemaat Tuhan saat ini Tuhan yang mengalami sakit. Biarlah Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya bahwa mereka adalah umat-Mu dan Engkau pasti menjadi Tuhan buat mereka Tuhan. Menjadi Allah buat mereka. Biarlah Tuhan kesembuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Keluarga yang mengalami sakit, orang tua Tuhan yang mengalami sakit, bahkan siapapun Tuhan jemaat kami, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan buka jalan. Berikan mereka yang terbaik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan berdoa, biarlah bangsa kami tetap dalam perlindungan Tuhan, disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.